Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di sini agenda kita, Ana akan bacakan usul salasa saja. Yang mana nanti ketika antum mendapatkan sanad, antum bisa meriwayatkan dari Ana itu seperti akhbarona Ahmad Nur Hanafi langsung gitu, atau kalau yang kalau hanya untuk mengikuti saja atau tidak hadir dalam yang mana Ana membacakan semua kitab ini, nanti antum dapat sanadnya dan ketika antum meriwayatkannya secara ijazah. Jadi contohnya ketika antum meriwayatkan dari Ana, akhbarona Ahmad Nur Hanafi ijazatan. Seperti itu kalimatnya. Jadi kalau antum menyimak pembacaan Ana dari yang sekarang ini, yang mana Ana akan bacakan dari awal sampai akhir kitab usul salasa, antum bisa milih dua, antara memakai kata ijazah atau tidak. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, kita mulai. Ana akan bacakan kitab usul salasa dari awal sampai akhir insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalithah ad-da'watu ilayh. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. Dalam riwayat lain, illa hadhihi surah lakafathum. Itu dalam riwayat lain. Kemudian waqala Bukhari rahimahullah taala bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di sini bisa dibaca babun al-ilmu atau babul ilmi. Bisa dua seperti itu. Kemudian wad dalilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amal bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan 'alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها
فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Di sini di riwayat lain, di buku lain ini pakai wa kullu ma siwallahi alam, bukan man. Tapi di yang ana dapatkan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin kalimatnya wa kullu man siwallahi alam, pakai man. Dan ini apa namanya? Yang ada di hadapan kalian ini kitab yang mana diriwayatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kemudian فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ورغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة ورهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. وقول الاستعاذة ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Kemudian al-aslu tsani ma'rifatu din al-Islam bil adillah wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu wal khulus min asy-syirki wa ahlihi. Wa huwa thalathu maratib al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabah laha arkan. فأركان الإسلام 5. والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع من يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمرتبة الثانية الإيمان وهو 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره كله من Allah. Di sini di riwayatnya Syekh Al-Utsaimin ada tambahan kulluhu min Allah. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثيابه شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فأجبنا له يسأل ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى. فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال
هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ ورسل بالمدثر، فبلده مكة، بعثه الله بالنذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرض عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ودليل قول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ودليل على الهجرة من السنة قوله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله والسلام عليه، ودينه باق. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبى. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. ودليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. ودليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ودليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. ودليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوح أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى طاغوت ما تجاوز به العبد حتى هو من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير ورؤوسهم 5 إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من أهل الغيب ومن دعا الناس إلى عبادة الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم وصلى الله على نبي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian mungkin untuk pembacaan untuk pembacaan kitabnya, dan Ana akan nerangkan tentang sanadnya. Mungkin ada sebagian dari antum yang belum mengerti tentang sanad. Nanti antum mendapatkan ijazah seperti ini. Kurang lebihnya formatnya seperti ini. Kurang lebihnya formatnya seperti ini. Yaitu sami'a alayya kitab salah satu usul wadilatiha min lafzi. Maksudnya kalian telah mendengarkan kitab usul salasah dari ucapan ana langsung gitu. Min lafzi. Biasa min qiraati ghairi. Terus sahibuna ini adalah nama kalian. Pertama dzalika fi asyrati majalis. Nah, di sini kalau antum mengikuti 10 pertemuan kita nanti di sini tulisnya asyrah majalis. Tapi kalau enggak sampai 10 nanti ditulis berapa gitu. Terserah. Nanti mungkin kalau ada yang salah mungkin antum bisa perbaiki sendiri di sini. Nah, di sini juga sami'a alayya, di sini harusnya ada jami' atau ba'd. Jadi seluruhnya atau sebagiannya aja antum mendengarkan kitab usul salasah dari ana. Nah, kenapa ana Oh. Oh ya. Yang ini nih. Afwan tadi. Ini sanad usul salasahnya. Ya, Afwan tadi. Lupa, belum dipencet. Ini adalah ijazah yang antum terima. Ini ya format format mentahnya. Ini. Di sini ada tulisan sami'a alayya kitab salah satu usul wadilatiha min lafzi. Bahwasanya kalian telah mendengarkan dari ana kitab usul salasah langsung min lafzi dari mulut ana. Langsung dari ucapan ana. Nah, di sini harusnya ada kalau di yang Syekh kami ajarkan di sini sebelumnya sami'a alayya, di antara alayya sama kitab ini ada jami' atau ba'd. Jadi antum mendengarkan semuanya yaitu dengan lafaz jami', nanti di sini jami' atau ba'd atau sebagiannya. Kitab usul salasah itu mendengarkan semuanya atau sebagian. Terus tapi ana enggak tulis karena mungkin cukup. Soalnya antum mendengarkan yang pas waktu sekarang. Jadi dianggap semuanya antum telah mendengarkan seluruh kitab
usul salasa. Sahibuna, ini adalah nama kalian nanti. Fatama dzalika fi asyratil majalis. Ini kalau antum mengikuti 10 pertemuan kita. Jadi fi asyratil majalis. Bil mi'atil musbit min mahallihi min nuskhatihi. Yang mana kitab puasa yang kalian dengarkan itu adalah kitab yang sesuai dengan nuskhahnya, dengan kitab aslinya. Seperti itu. Nanti Ana akan bagikan kepada kalian yang tadi Ana bacakan. Soalnya yang itu adalah yang Ana ambil dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Yang itu. Kemudian wajaztu lahu riwayatahu anni. Bahwasanya aku telah memperbolehkan riwayatan kitab usul salasa tersebut dari diri Ana. Ijazatan khasatan. Riwayat ijazah. Jadi riwayat itu ada bermacam-macam dan salah satunya ijazatan. Bihaq riwayati lahu ijazatan. An Saleh, ini adalah sanadnya dari yang ambil dari An Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin, dari Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin. Terus qala, dia berkata, akhbarana Abdul Aziz Ibn Saleh Ibn Marsyad qira'atan alaihi. Nah, di sini qira'atan alaihi maksudnya Syekh Saleh ini mengambil sanad kitab ini dari Abdul Aziz Ibn Saleh Ibn Marsyad qira'atan alaihi, dengan cara beliau membacakan padanya. Kemudian qala akhbarana Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Atiq qira'atan alaihi. Dan begitu juga Syekh Abdul Aziz mendapatkan sanad ini dari Syekh Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Atiq. Ini Ibn Atiq ini bukan ayahnya Hamad, tapi Ibn Atiq ini julukan, atau kayak di bahasa Indonesia Abu Fulan gitu, Ibnu Fulan, julukan ya, misal. Ya julukan. Ibnu Atiq itu julukan dari Sa'ad bin Muhammad. Qira'atan alaihi. Kemudian akhbarana Abi qira'atan. Wa Ahmad Ibnu Ibrahim Ibnu Isa ijazatan. Kemudian Syekh Sa'ad ini mengambil sanadnya dari abinya, yaitu Hamad dan Ahmad Ibnu Ibrahim. Dia mengambil sanad dari abinya, itu qira'atan dengan cara membacanya, dan dia mendapatkan sanad dari Ahmad Ibnu Ibrahim ijazatan, dengan cara ijazah. Qala akhbarana Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab sama'anil awal, yaitu yang pertama abinya Syekh Sa'ad mendapatkan sanadnya dari Abdurrahman Ibnu Hasan dengan cara mendengarkannya. Kemudian adapun Ahmad Ibnu Ibrahim mendapatkan sanad dari Abdurrahman Ibnu Hasan dengan cara ijazatan wa ijazatan tsani in lam yakun sama'an an jadihil musannif. Dan Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan mendapatkan sanadnya dari jaddihi, dari kakeknya langsung, yaitu musannif, yaitu Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Seperti itu. Oh iya, Ibnu Atiq itu kunyah ya. Ya, nama panggilan seperti itu. Kunyah dari Sa'ad Ibn Muhammad. Nah, seperti itu. Nanti kalau antum mau mau meriwayatkan ini dengan cara ijazatan seperti ini, dan cara ingin memberikan ijazah seperti ini, antum tinggal geser nama Anda di sini. An Ahmad Nur Hanafi ijazatan. An Ahmad Nur Hanafi. Oke. Terus langsung qala Salih Ibnu qala akhbarana Salih Ibnu Abdullah Ibnu Hamad Al-Utsaimin ijazatan, seperti itu. Tinggal geser nama Anda di sini. Di antara An sama Soleh. Di sini. Itu caranya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ana. Mungkin kalau ada yang kurang jelas tentang masalah ini ataupun masalah yang lainnya, bisa tanyakan. Silakan.
Dan juga Ana mohon maaf atas segala kekurangannya selama ini. Dan jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Ijazahnya diberikan, kalau masalah ijazah seperti ijazah ini, Anda serahkan ke Ustadz, siapa namanya? Ustadz Heri. Masalah ijazah, dia yang menulis dan merancangnya. Insya Allah kalau udah jadi, mungkin bisa langsung diberikan kepada antum. Atau kalau antum masih penasaran, bisa tanyakan ke Ustadz Heri. Dia admin di grup WhatsApp. Bisa antum tanyakan langsung. Adapun pembahasan kitab lainnya, mungkin nanti mungkin nanti bisa dikabarkan lagi. Soalnya anak ini juga lagi ngurus-ngurus perpulangan. Kemarin baru perpulangan dan ke Indonesia. Soalnya di sini itu tiketnya itu nggak pasti turunnya, karena belum ada penerbangan yang terjadwal. Jadi asal turun seperti itu. Jadi kalau untuk pembahasan kita selanjutnya kurang tahu lagi. Nanti mungkin dia kabarin lagi kalau ada. Oh ya, sekedar masukan dari Ana, mungkin bagi antum yang ingin berdakwah seperti itu di Indonesia, kita kalau berdakwah itu harus melihat sinkronnya, melihat siapa mad'unya, siapa yang didakwahinya. Jadi kita tidak asal dakwah, tidak asal ceplos-ceplos gitu. Dan kita harus memilih kata-kata yang dikira tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Di Indonesia itu soalnya yang Anda lihat itu banyak orang-orang yang ketika kita menyebutkan suatu kata, dia sensitif gitu. Seperti kita menyebutkan kata kafir, bid'ah gitu. Itu sangat sensitif orang-orang di Indonesia itu sekarang itu. Dan kita bisa merubah dengan makna yang sama, seperti kata kafir itu bukan bagian dari Islam gitu sepertinya, atau bukan orang Islam itu. Ataupun kata bid'ah kita bisa mengubahnya dengan kata itu bukan termasuk dalam ajaran Islam juga, seperti itu. Mungkin kita bisa memilih kata dengan yang mana kata tersebut bisa diterima, seperti itu. Dan juga jangan lupa ketika kita mengetahui suatu kebenaran, kita secara nggak langsung kita diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang lain, seperti itu. Tapi harus dengan menjaga adabnya. Adab harus diutamakan, seperti itu. Kenapa? Allah itu ada di atas kita dari firman-firman Allah. Yang banyak kan istiwa ala arsh, sumastawa ala arsh, kemudian Allah beristiwa kepada arsh. Dan arsh itu tepatnya ada di paling atas. Arsh itu merupakan makhluk
paling atas. Jadi makhluk yang mana tidak ada makhluk lain di atasnya selain Allah Ta'ala. Allah bukan termasuk makhluk. Itu. Dan juga jika Allah itu tidak di atas, lantas mengapa orang-orang itu ketika berdoa mengangkat tangan ke atas? Itu adalah fitrah manusia. Bawaan dari manusia ketika mereka memohon, berdoa, mereka akan mengangkat tangan ke atas, ke arah langit. Itu adalah fitrah. Yang mana Allah tetapkan dalam diri kita. Itu salah satu dalil fitrah manusia. Adapun dalil Al-Quran dan Sunnah itu banyak. Sumastawa al-arsy, kemudian Allah bersemayam di atas langit, di atas arsy. Terus juga dikatakan bahwa Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, kan seperti itu. Nah, ketika kata menurunkan itu berarti secara nggak langsung menyebutkan, memberitahu kepada kita bahwa Allah itu ada di atas kita, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Kita berdalil Allah di atas dan bisa. Adapun berdalil bahwa Allah ada di atas dengan surat Az-Zumar bisa. Dari apa saja yang membuktikan, yang mengisyaratkan bahwa Allah ada di atas, bisa. Dan di sini juga ada syubhat. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu ada di atas, ada orang-orang yang menentangnya. Berarti secara nggak langsung, atas itu kan arah kan, ya kan? Secara nggak langsung bahwa Allah itu membutuhkan arah atau ada di arah, dan arah itu termasuk makhluk. Soalnya selain Allah itu adalah makhluk. Kita jawab bahwa Allah itu ada di suatu tempat. Dan Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah itu ada di atas, itu untuk mempermudah kita untuk mengetahui di mana Allah. Karena Allah menurunkan wahyunya sesuai dengan akal pikiran kita. Ketika Allah tidak bertempat, lantas kita bertanya, di mana kok Allah? Apakah Allah ada? Seperti itu. Makanya di sini Allah bertempat bukan berarti Allah membutuhkan tempat. Karena semuanya membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan semuanya. Bukan berarti Allah membutuhkan tempat. Allah bertempat untuk memudahkan manusia dan makhluknya agar mengetahui di manakah Allah, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Maksud dari kata Allah dekat dengan urat nadi, maksudnya itu adalah pengawasan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah. Bahwasanya Allah selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita, selalu mengetahui apa yang kita perbuat. Itu ada maksudnya. Bukan berarti Allah dekat, karena Allah ada di atas langit. Tapi pengetahuan Allah, ilmu Allah, penguasaan Allah itu selalu meliputi kita. Allah selalu menguasai kita, sehingga bisa dikatakan bahwa Allah itu dekat gitu dengan kita. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Ya, yaitu di atas arsy. Arsy itu di atas langit. Kemudian dia yang bersemayam di surga. Allah bersemayam di arsy, yaitu dan di bawahnya arsy itu surga.
Kemudian ini mengenai ayat-ayat Alkitab, ya dialah satu-satunya tidak takut pada maut. Ya Allah abadi, tidak akan mati. Ya seorang pun tak pernah melihat dia. Ya karena kita manusia, dan manusia itu tidak dapat melihat Allah karena zatnya Allah. Seperti itu. Sama seperti kita tidak dapat melihat langsung kepada matahari. Itu adalah makhluk Allah, matahari. Kita tidak dapat melihat dengan mata telanjang ke arah matahari. Sama seperti itu. Dan nanti Allah akan memperlihatkan dirinya di surga kelak bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan itu adalah nikmat yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman. Yaitu bisa melihat Allah di jannah nanti. Adapun menuntut ilmu syar'i, masalah agama, ana menasihatkan kepada antum untuk membahas kitab-kitab yang kecil dulu, ataupun mengikuti ustadz, ya tidak mengapa. Yang penting antum mendapatkan ilmu. Kitab apa saja antum baca tidak mengapa. Tapi kalau bisa dimulai dari kitab-kitab yang kecil. Banyak kutip-kutip. Itu adalah masalah secara umum. Adapun masalah fikih gitu, ana wasiatkan kepada antum. Fikih itu pembahasan yang luas. Dan kalau antum mendalami fikih itu merupakan pembahasan yang rumit. Bagi anak itu pembahasan yang rumit. Dan anak ketika nyampe di sini, terus anak pilih kuliah syariah, yaitu yang bahas tentang fikih, itu Masya Allah. Karena anak tidak mempunyai usul-usul fikih tersebut. Jadi tidak mempunyai landasan-landasan ilmu fikih. Gitu. Langsung di sini kita mempelajari tentang fikih 4 mazhab, atau fikih yang mana tidak ditentukan mazhab-mazhabnya. Jadi secara gamblang. Fikih 4 mazhab langsung. Nah itu sangat keteteran kita. Orang-orang Indonesia itu sangat keteteran. Terutama anak. Makanya ketika antum mau mempelajari tentang fikih, antum itu menwasiatkan untuk mengikuti suatu mazhab. Kalau di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Antum perdalam fikih mazhab Syafi'i. Kalau bisa antum minta ke ustaz antum yang ada di wilayah antum yang terkenal ilmunya untuk membahas tentang fikih Syafi'i. Karena Indonesia itu memiliki fikih Syafi'i. Indonesia itu wilayahnya fikih Syafi'i. Dan di sini Ustaz Ana ketika membahas tentang suatu masalah yang mana ada perbedaan pendapat di dalamnya, kita bertanya, yang mana yang rojih? Dia berkata, yang rojih itu adalah sesuai mazhab kalian. Mazhab kalian itu apa? Kalau di Indonesia Syafi'i, ya rojihnya itu Syafi'i. Karena kenapa? Karena kita posisi kita sekarang ini bukanlah suatu mujtahid, bukanlah seorang mujtahid, yang mana mujtahid itu bebas, bisa memilih mana pendapat yang benar dan mana yang salah, karena dia tahu ilmunya. Jadi dia tahu ilmu yang mana dalilnya itu benar ataupun pemahamannya itu salah, itu dia tahu. Sedangkan kita ini marhalanya taklid dalam ilmu fikih itu. Kita taklid. Jadi kita harus bermazhab. Gitu. Kita harus mengikuti orang lain dalam masalah fikih. Adapun ketika kita mengetahui bahwasanya orang yang kita ikuti itu pendapatnya salah, maka kita mengikuti pendapat yang benar seperti itu. Tapi dalam dasarnya, terutama dalam ilmu fikih, ana harapkan kepada antum ataupun ana khususnya mempelajari satu mazhab saja, yaitu mazhab fikih, mazhab Syafi'i kalau di Indonesia.
Karena kalau antum dalam ilmu fikih, mazhab Syafi'i itu banyak sekali apa rincian-rinciannya, hukum-hukumnya. Misalnya masalah seperti masalah yang rumit itu seperti kunut subuh. Apakah itu sunnah atau bid'ah? Imam mazhab yang 4 yaitu ana jabarkan pendapat imam mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa itu adalah bid'ah dengan dalilnya yang mana beliau riwayatkan dari sahabat. Kemudian Imam Malik bin Anas, yaitu Imam Malik bin Anas berpendapat dia sunnah. Yang mana Imam Malik ini dalam mazhabnya itu dia tidak berpendapat kecuali Imam Malik ini tinggalnya di Madinah. Kecuali dia tidak berpendapat kecuali diamalkan oleh orang-orang Madinah. Karena zamannya Imam Malik dengan para sahabat Nabi SAW itu dekat. Guru-gurunya Imam Malik itu adalah muridnya para sahabat. Dan Imam Malik itu adalah murid dari muridnya sahabat. Seperti itu. Imam Malik berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah. Seperti itu. Kunut itu sunnah. Dan Imam Malik tidak berpendapat kecuali amalan tersebut dilakukan oleh penduduk Madinah. Yaitu secara nggak langsung bahwa penduduk Madinah ketika Imam Malik hidup melakukan kunut subuh. Seperti itu. Kemudian mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah atau kalau di dalam istilahnya mazhab Syafi'i itu ba'at. Ba'at itu satu tingkatan lebih dari sunnah muakkadah tapi belum nyampe kewajiban, belum nyampe wajib. Itu istilahnya ba'at. Dan itu hukumnya ketika kita meninggalkan kunut subuh maka kita diharuskan untuk sujud sahwi. Seperti itu. Itu ba'at. Dalam mazhab Syafi'i. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dia diam masalah ini. Dia tidak mengatakan sunnah ataupun wajib ataupun bid'ah. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dan Imam Syafi'i memiliki bantahan terhadap hadisnya Abu Hanifah. Itu pembahasan panjang. Nah, di sini semua imam memiliki dalil tersendiri. Nah, disinilah. Dan jika antum memperdalam masalah kayak gini, antum akan pusing. Dari sini hanya orang yang sudah sampai derajat mujtahid yang dapat yang dapat menentukan mana yang benar atau yang salah. Sedangkan kita ketika antum pelajari ini semuanya, kita semakin pelajari kita akan semakin pusing. Makanya di sini pentingnya bermazhab. Ketika kita tidak tahu, kita harus kembali ke mazhab seperti itu. Itu adalah pentingnya bermazhab dalam hal fikih. Adapun perkataan ustaz atau perkataan ulama yang mana kita harus ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh bermazhab seperti itu. Adapun kalau ulama yang mengatakan seperti itu adalah ulama yang telah mencapai derajat mujtahid, yang mana dia tidak diperbolehkan untuk bertaklid dalam masalah agama. Sedangkan para ustaz yang mengatakan seperti itu, sebenarnya ini adalah perkataan yang salah. Karena kenapa? Karena kita tidak dapat mengetahui atau tidak dapat memahami suatu dalil kecuali kita punya landasan ilmu alat gitu. Ilmu alat untuk memahami dalil tersebut. Dan ilmu alat dalam setiap mazhab itu berbeda-beda. Yang mazhab Syafi'i itu terkenal dengan rinciannya ilmu alatnya. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik memiliki cara pandang berbeda dalam penafsiran suatu hukum. Seperti itu. Makanya awal mula kita mempelajari fikih, kita seharusnya mempelajari madhab. Seharusnya kita bermadhab dulu dalam fikih. Seperti itu. Adapun akidah itu dituntut untuk kita mengetahui kebenarannya secara langsung. Tidak
dengan bertaklid. Jadi mau nggak mau kita harus mempelajari akidah secara langsung. Dan akidah ini setiap imam mazhab yang 4 itu semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaan dalam hal yang rinciannya. Yang mana rincian tersebut tidak dijelaskan dalam dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Mungkin perbedaannya cuma seperti itu. Cuman masalah pokok tentang akidah itu semua ulama sama. Semuanya sama. Imam mazhab yang 4 itu sama semuanya dalam masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Jadi dalam masalah akidah kita dituntut untuk mengetahui berilmu, mengetahui dalil-dalilnya, sedangkan masalah fikih ketika kita masih pemula, Anda sarankan untuk bermadhab, mengikuti suatu madhab seperti itu. Ya, pembahasan kita sebenarnya sudah selesai. Mungkin kalau ada yang mau keluar ya silahkan. Kalau mau ada yang ditanyakan ya silahkan, Anda tunggu mungkin sampai ya, 15 menit lagi. Silahkan, mungkin antum sekarang kan malam takbiran, mungkin ada kegiatan yang lain, mungkin silahkan. Kalau mau keluar silahkan. Oh ya, tentang muqarrar, apa namanya, penjelasan yang Anda tulis di sini kan pakai bahasa Arab. Nanti insya Allah Anda terjemahkan, insya Allah maksimal Anda kirim itu seminggu ke depannya, maksimal seminggu ke depannya udah Anda kirim insya Allah. Mengenai pembahasan dan penjelasan tentang kitab syarah tentang kitab usul salasah dengan bahasa Indonesia, insya Allah. Bagaimana cara kita memulai dakwah kepada non-muslim terkhusus Nasrani? Mungkin antum bisa tanyakan kepada orang-orang yang berpengalaman. Anak belum berpengalaman tentang hal ini. Soalnya kita harus melihat dulu orangnya itu seperti apa, terus kondisinya itu seperti apa gitu dalam berdakwah. Jangan kita langsung apa namanya, Nasrani itu agama yang sesat gitu. Jangan kita seperti itu. Pelan-pelan dulu seperti itu. Tapi masalah rinciannya anak kurang tahu, soalnya anak belum berpengalaman sama sekali tentang hal itu. Wallahu a'lam. Oh ya, mengenai orang yang pertama kali menyebarkan paham bahwa Al-Masih atau Isa bin Maryam itu adalah anak Allah, itu dalam bahasa Arab itu tertulisnya Bulus atau Baulus. Anak kurang tahu bahasa bacanya gimana. Bulus atau Bulus gitu. Tapi kalau dalam bahasa apa namanya, bahasa Inggrisnya mungkin Paulus, seperti itu. Itu adalah orang yang pertama kali menyebarkan paham di dalam agama Nasrani bahwasanya Isa Isa Al-Masih itu adalah anak Allah.
Padahal sebelumnya itu mereka berpegang teguh kepada tauhid. Agama Nasrani dulu berpegang teguh kepada tauhid. Betul. Salah satu utusan Isa bin Maryam ada 3. Salah satunya bernama Bulus. Apakah asal itu? Sorry, Ana kurang tahu. Allah kurang tahu. Tapi yang dimaksud dengan yang Ana maksud dengan Bulus di sini ya, bukan ketika bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi zaman setelahnya. Bulus itu muncul pas zaman setelahnya, yaitu Bulus yang mengubah ajaran agama Nabi Isa. Adapun murid-murid Nabi Isa, anak kurang tahu semuanya. Nama-namanya kurang tahu. Mungkin itu Bulus yang masih berjalan di atas agama Nabi Isa. Kenapa orang Nasrani tidak sunat, Ustaz? Anak kurang tahu mengenai masalah ini. Padahal ajaran mereka itu harusnya disunat. Padahal anak kurang tahu, baru tahu. Kira-kira orang Nasrani ini disunat. Ternyata tidak ya. Tidak tahu. Orang Nasrani, Yahudi, itu pada asalnya mereka disunat. Karena ajaran dari kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim AS. Walaupun mungkin kenapa orang Nasrani tidak sunat, mungkin itu karena ajaran mereka yang telah diubah-ubah gitu. Iya, Ustaz di dalam teks sanad yang Ustaz tulis ada kata madzalika fi asyarat majalis, yaitu pembacaan kitab usul salasa selesai dalam 10 majelis. Karena tapi pertemuan kita malam ini saja baru 8. Oh, ke-8 ya? Sebentar. Ya mungkin langsung ini aja, diganti aja. Anak kira udah 10 pertemuan. Afan ini ada salah berarti. Nanti tinggal ini edit. Kurang tahu ya. Ana agak ngitung juga mengenai pertemuan kita. Anak kira udah 10 pertemuan. Soalnya rencana kita 10 pertemuan. Dan juga Ana soalnya pas waktu itu kan pernah seminggu itu goib nggak 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 mengganggu isi kajian. Oh, berarti pertemuan 8 ya sekarang. Oke. Nanti kita ubah aja di sini. Kalau pertemuan kan 10 pertemuan kan harusnya dijadwalkan. Berarti Ana 2 kali uzur, berarti cuma 8 pertemuan ya. Ya kita ini aja, edit aja.
Kalau kita belum lancar bahasa Arab, bolehkah mengajari orang pakai kitab terjemahan saja? Tidak mengapa. Selama kalian memiliki ilmu, kalian dibebankan oleh Allah untuk mengajarinya, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu apa saja. Yang penting apa yang kalian sampaikan itu adalah apa yang kalian telah pahami. Seperti itu. Ketika ada orang yang nanya tentang apa yang belum kita pahami, ya kita jawab saja. Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Seperti itu. Tidak mengapa. Jangan malu jawab seperti itu. Karena para ustadz di Indonesia juga kebanyakan juga belum mengerti bahasa Arab, belum belum bisa bahasa Arab. Tapi mereka bisa saja apa dakwahkan ilmu mereka. Kalian dituntut untuk berdakwah itu bukan saja orang yang memiliki ilmu yang dalam, tapi mereka yang memiliki ilmu walaupun mereka hanya mengetahui secuil saja dari ilmu, itu dituntut juga untuk mengajarkan pada orang lain. Gitu. Ya, adapun kitab usul sasa nanti anak yang mana anak riwayatkan dari Syekhana, nanti anak share nanti insyaallah. Karena ada beberapa perbedaan versi antara usul sasa yang diriwayatkan Syekhana sama usul sasa yang dipakai secara umum seperti itu. Oh iya, bagi orang yang menginginkan sanad dan dia mau umroh gitu, ada majelis sanad di Masjid Nabawi itu ada pada saat musim dingin di sini. Itu Syekh Utsaimin ke Madinah dan mengajarkan ini yang apa namanya? Kitab yang mana di situ ada kumpulan kutip-kutip dan Syekh Utsaimin memberikan sanadnya. Jadi bagi orang yang mau umroh, bagi kalian yang mau umroh, anak sarankan untuk ketika musim dingin di sini seperti itu, agar kalian ketika umroh di sini terus kalian bisa mendapatkan sanad juga, menghadirkan majelis dan mendapatkan sanad seperti itu. Sebagian kitab-kitab lanjutan banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu bolehkah orang-orang yang belum bisa bahasa Arab bacanya Ustaz? Tidak mengapa. Karena asalkan dia dari penerjemah
yang terpercaya gitu. Karena dalam kaidah usul itu, penerjemah atau kata-kata penerjemah itu bisa dijadikan hujah, gitu, menggantikan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Itu dalam usul. Usulnya seperti itu. Jadi kata penerjemah itu bisa dijadikan hujah, menggantikan bahasa yang aslinya, itu bahasa Arab. Tapi kalau udah tingkat lanjutan, kalau bisa ya harus menguasai bahasa Arab. Adapun kitab-kitab bahasa Arab itu yang udah banyak di internet. Atau antum kalau mau ada maktabah syamilah seperti itu contohnya, yaitu memiliki banyak kitab-kitab dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau mungkin di Indonesia itu kesusahan untuk membeli kitab bahasa Arab. Nah, bisa diakali dengan mendownloadnya dari internet ataupun mendownload maktabah syamilah. Itu maktabah syamilah itu berisi banyak sekali kitab-kitab bahasa Arab. Untuk menghafal Al-Quran, adakan nasihat kepada kami dimulai dari juz berapa atau surat apa terlebih dahulu yang paling umum atau yang membutuhkan. Kalau untuk menghafal Al-Quran itu umumnya juz 30 dulu. Juz 30, kemudian 5 juz terakhir setelah juz 30, 29, 28, 27, 26, sampai 25, kemudian baru Al-Baqarah, itu yang lebih umum. Adapun yang mudah gitu untuk menghafal Al-Quran itu anak kurang tahu karena anak bukan khusus Al-Quran, bukan dalam bidangnya untuk menghafal Al-Quran gitu. Tapi yang umum itu biasanya dimulai dari juz 30 dulu. Karena juz 30 itu ayatnya itu pendek-pendek. Dan ayat pendek itu lebih susah untuk dihafal karena kadang tertukar gitu urutannya itu. Harusnya ayat pertama, ayat ke-10 misalnya kita bacanya, nggak taunya langsung lompat ke ayat 20 misalnya gitu. Jadi kenapa dimulai dari ayat 30? Karena bisa dibilang itu ayat yang karena ayat-ayatnya pendek itu dalam menghafal urutannya itu agak lebih susah dari yang lainnya. Kalau antum sudah hafal ayat juz 30 nanti insya Allah ayat-ayat yang panjang itu agak mudah. Karena yang muskilah bagi anak itu yang dalam menghafal itu masalah dalam menghafal bagi anak itu menghafal urutannya itu, urutan ayatnya itu kadang tertukar gitu. Seperti itu. Dan juga kalau bisa dalam menghafal Al-Quran itu jangan hanya menghafal saja. Lihat artinya dan pahami. Dan lihat juga tafsirnya. Sehingga bisa langsung ketika untuk menghafal Al-Quran dan bisa langsung tahu artinya seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka menghafal Al-Quran cuman dua ayat per hari gitu. Tapi mereka memahami ayat tersebut dan mengamalkan ayat tersebut. Dan kalau bisa mendakwahinya, kalau bisa mengajarkan isi ayat tersebut kepada orang lain seperti itu. Itu bagaimana para sahabat menghafal Al-Quran. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri saja majelis kita. Semoga apa yang kita pelajari
khususnya bagi Ana dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Ana mohon maaf atas segala kekurangan Ana dan kesalahan. Jika Ana memiliki kesalahan, mohon beritahukan kepada Ana agar Ana introspeksi diri. Jika itu adalah kebenaran, itu adalah datang dari Allah, tapi kesalahan itu datangnya dari Ana. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.